Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Jumat tanggal 6 Februari 2026. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang keempat dengan warna liturgi adalah merah. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Yohanes Pembaptis dibunuh. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yesus bin Sirak 47 ayat 2 sampai dengan 11, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 18 ayat 31, 47 dan ayat 50 sampai dengan 51. Baik, pengantar Injil diambil dari Injil Lukas 8 ayat 15. Dan bacaan Injil kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus 6 ayat 14 sampai dengan 29. Bacaan Injil pada hari ini dapat dibaca pula dalam Injil Matius 14 ayat 1 sampai dengan 12 dan Injil Lukas 9 ayat 7 sampai dengan 9. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025, tanggal 3 Februari 2023, tanggal 5 Februari 2021, dan tanggal 7 Februari 2020. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Markus 6 ayat 14 sampai dengan 29. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari dan ingin menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu
dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama, kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 6 ayat 14 sampai dengan 29, dikisahkan bagaimana Raja Herodes memenggal kepala Yohanes Pembaptis setelah mendengarkan permintaan anak perempuan Herodias. Apa yang bisa kita petik dari kisah tersebut? Pertama, apa yang terjadi pada Raja Herodes masih berlangsung hingga saat ini, di mana seringkali di antara kita lebih mendengarkan apa yang dikatakan orang lain daripada apa yang memang benar dan baik harus dilakukan, terutama untuk bertindak yang benar dan baik di mata Allah Tritunggal Maha Kudus dibandingkan di mata manusia. Yang kedua, dendam Herodias kepada Yohanes Pembaptis sungguh berbahaya karena ternyata menimbulkan malapetaka dan dosa. Bisa jadi di antara kita pun pernah memiliki dendam semacam itu. Orang yang menyimpan dendam pasti jauh dari rahmat Allah Tritunggal Maha Kudus, karena hatinya penuh dengan kemarahan dan kebencian, hingga akhirnya bisa berpuncak pada keinginan untuk menyingkirkan pribadi yang tidak disukainya. Dendam juga bisa merugikan diri sendiri, karena membuat orang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri dan membuat hidup kita terasa pengap dan tidak bebas, sehingga membuat jiwa dan raga kita sakit semuanya. Salah satu cara membebaskan diri dari dendam adalah berani mengambil langkah untuk memaafkan, sehingga hidup kita menjadi bebas dan merdeka di dalam kasih kerahiman Allah Tritunggal Maha Kudus untuk selamanya. Sahabat Kuntum yang terkasih, yang ketiga, menepati janji memang dapat membuat kita semakin dipercaya oleh orang lain. Namun dengan janji itu juga, Raja Herodes terjerumus pada sesuatu yang menyesatkan. Kita bisa baca dalam Injil Markus 6 ayat 26. Dari Raja Herodes kita belajar untuk tidak mudah membuat sebuah janji jika belum tentu dapat kita tepati, supaya kita juga tidak menjadi seorang pembohong. Sama seperti yang telah dikatakan oleh Yesus Kristus sendiri di dalam Injil Matius 5 ayat 37, yaitu, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Yang keempat, dari kematian Yohanes Pembaptis, kita bisa belajar bahwa kebenaran dan kebaikan yang diwartakannya menuntut tebusan, yakni nyawanya sendiri. Sama seperti Yesus Kristus yang datang untuk mewartakan kebenaran dan kebaikan, juga berhadapan dengan ancaman dan tantangan yang pada akhirnya merenggut nyawanya sendiri, sebab kasihnya kepada Allah Bapa dan umat manusia begitu besar. Sahabat Kuntum yang terkasih, yang kelima atau yang terakhir, kebenaran memang menyakitkan bagi orang yang menyembunyikan kesalahan dan dosa. Namun kebenaran tetap akan bersinar dan menjadi terang bagi kegelapan dunia. Pertanyaan sekarang adalah, maukah kita berkorban demi kebenaran dan kebaikan bagi hidup serta kehidupan manusia dan alam semesta? Tidak mudah melakukannya, tetapi sungguh membebaskan. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat pada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama, kapanpun dan dimanapun.
Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini kepada jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi dan shalom.